Majikan beli tenda buat mainan sama kapibara. Semenjak ada kapibara, anak majikan kurang diperhatiin. Dia pun bete. Terus si Bontot sama kapibara dikasih rumah kardus aja, tendanya dia yang pakai. Kemudian anak majikan bilang kalau kapibara udah jadi tulang. Ayahnya pun sedih. Tapi ternyata cuma prank. Kali ini gantian si Bontot yang di-prank. Bontot dan anak majikan lagi asik main salju di kamar mandi. Saking asiknya, Bontot malah jadi kotor. Soalnya panas banget hari ini. Si Eci bahkan sampai ngadem di dalam kulkas. Kalian bikin berantakan aja, kata majikan. Akhirnya majikan bikinin terowongan yang terhubung AC biar dingin. Anak majikan dan Bontot langsung masuk ngadem di situ. Tapi karena masih gerah, anak majikan ngajak Bontot buat berenang aja. Dan ternyata majikan juga lagi ngadem sama si kapibara nyebur di kamar mandi. Majikan sampai tenggelamin kepalanya biar seger. Paket datang. Wah, isinya apa ya? Ternyata berisi 100 bungkus makanan Bontot. Majikan beliin Bontot stok makanan buat sebulan. Later. Kenapa nih si Bontot tepar? Ternyata semalam dia habisin semua makanannya. Sore harinya, anak majikan lihat pup Bontot berwarna merah. Mereka panik. Ini pasti gara-gara Bontot makan kebanyakan. Pas majikan mau bawa Bontot ke dokter, tiba-tiba anaknya ngomong. Ternyata si Bontot habis makan buah naga, makanya pupnya berwarna merah. Si Bontot ada-ada aja. Majikan ajak Bontot kemah, tapi tiba-tiba Bontot hilang. Dicariin kemana-mana, akhirnya ketemu juga. Habis itu mereka langsung pulang karena takut Bontot hilang lagi. Tapi pas buka pintu kamar, ternyata Bontot ada di situ. Jadi siapa yang dibawa pulang? Karena udah ada penggantinya, Bontot mau dijual aja. Pas dicek di jalan, ternyata Bontot nggak ada. Nggak taunya ada di rumah. Jadi tadi Bontot denger di telepon dia mau dijual, makanya dia langsung kabur. Sekarang mau dibawa pun dia malah pegangan pintu. Majikan lagi main roller coaster. Bontot lihat videonya dan iri karena nggak diajak. Akhirnya majikan ajakin Bontot main roller coaster pakai kardus. Habis itu dia lihat anak majikan naik kuda-kudaan. Majikan pun bikin kuda-kudaan dari kardus. Tapi Bontot belum puas. Besoknya pas anak majikan mau main, Bontot diam-diam masuk ke dalam tas. Dia pengen ikutan main. Akhirnya majikan beli sepeda buat ajakin Bontot main di luar. Kali ini Bontot seneng tapi gantian anaknya yang bete. Majikan siapin makanan anabul banyak banget. Ternyata karena majikan mau pulang kampung. Pas baru aja sampai di kampung halaman, tiba-tiba Bontot nelpon. Katanya semua makanan dihabisin sama Guguk. Majikan buru-buru pulang sampai lupa anaknya ketinggalan. Pas sampai rumah, si Guguk langsung diomelin. Dan majikan siapin makanan lebih banyak dari sebelumnya. Pas lihat ke belakang, majikan baru sadar anaknya ketinggalan. Majikan lagi bagi-bagi angpau. Anaknya dikasih angpau paling besar. Bontot dan kakaknya dapat angpau yang sedang. Sedangkan si Guguk dapat angpau paling kecil. Punya Bontot isinya uang 200. Si Guguk yang dapat angpau paling kecil ternyata dapat gelang emas dong. Anak majikan yang dapat angpau besar isinya malah cuman koin dong. Makanan anabul tiba-tiba berubah jadi kertas. Stok makanan yang di toples juga berubah jadi kertas. Pasti ini Bontot pelakunya. Tapi tingkah si Guguk mencurigakan. Majikan yang curiga pun langsung meriksa tempat tidurnya. Ternyata bener dong si Guguk yang ngumpetin makanannya. Karena bandel, si Guguk dihukum dan Bontot dikasih makanan enak. Tiba-tiba buku anaknya majikan sobek. Ternyata si kapibara pelakunya. Dia pura-pura sedih, padahal aslinya seneng karena nggak perlu belajar. Besoknya dia telepon majikan, katanya nggak jadi sekolah karena nggak punya buku. Lalu datanglah si Bontot sambil bawa buku kecil. Kata majikan, sementara minjem buku Bontot dulu. Anak majikan terpaksa berangkat sekolah deh. Pas lagi main ke kebun, majikan dan anaknya nemu telur gede banget. Kira-kira telur apa ya itu? Mereka pun bawa telur itu pulang. Terus mereka lihat video di TV, induk ayam netasin telur dan foto anjing netas dari telur. Majikan kepikiran nyuruh Bontot buat netasin telur itu. Siapa tahu yang lahir jadi kucing. Tapi tiba-tiba telur itu pecah. Bontot sedih dan galau banget sampai nggak mau makan. Dia kira telur tadi beneran anaknya. Biar Bontot happy, majikan ke kebun lagi buat cari telur yang mirip. Si Bontot percaya aja dong. Si Bontot ngerusuh di mana-mana, lari-larian, mecahin telur sampai numpahin styrofoam salju. Bulunya Bontot sampai kotor banget. Terpaksa deh majikan harus beberes. Untung ada alat ini, tinggal didorong semuanya langsung bersih dan rapi. Tapi pas udah diberesin, ternyata Bontot berantakin lagi. Bontot pun akhirnya dibuang sama majikan. Tapi anaknya majikan gak tega. Mending dibuang aja atau bawa pulang? Komen ya. Majikan siapin kejutan ulang tahun buat Bontot. Tapi dia gak suka pakai lilin. Maunya dekorasi balon aja. Majikan pun mulai memompa balon dan mendekorasi ruangan. Bontot juga dikasih hadiah ikan. Setelah itu, majikan mompa balon yang bisa terbang. Majikan bilang Bontot bisa terbang pakai balon. Anaknya majikan gak percaya. Dan ternyata beneran bisa terbang dong. Tapi bohong.
Anak majikan abis beli permen lollipop yang gede banget. Tapi pas dia lagi tidur, diam-diam Bontot makan dan abisin permen itu. Bontot pun dikurung deh. Terus besoknya tiba-tiba coklatnya yang hilang. Dia udah curiga sama Bontot. Apalagi ada jejak coklat di lantai. Tapi pas dia jilat nggak taunya itu pup kucing dong. Terus dia tanya sama ayahnya. Ayahnya bilang nggak tahu siapa yang makan. Tapi kok mulutnya belepotan coklat. Dia pun manggil polisi buat tangkep pencuri coklat. Sambil panik anak majikan nelpon. Katanya kotak pensilnya ketinggalan. Ini semua gara-gara Bontot. Pas udah siapin alat sekolah, tiba-tiba Bontot dan si Guguk berantem. Tas pun kesenggol dan kotak pensilnya jatuh. Majikan buru-buru bawain kotak pensilnya, tapi pas dibuka isinya kosong. Ternyata isinya dimainin sama si Guguk. Anak majikan terduduk lemas karena bentar lagi ujian. Untungnya majikan cepet-cepet beli pulpen baru. Pas sampai rumah, muka anak majikan bete banget. Ternyata pulpen yang dibeli nggak ada isinya. Ini semua gara-gara Bontot. Majikan dan anaknya nemuin ikan emas terdampar. Mereka pun selamatin ikan itu dan ditaruh di akuarium di rumah. Anak majikan panik, tiba-tiba mata Bontot berubah jadi hijau. Ternyata pas tadi ditinggal pergi, Bontot minum air dari akuarium dong. Majikan buru-buru bawa Bontot ke dokter. Untungnya setelah dibawa ke dokter, mata Bontot sembuh. Tapi anak majikan malah nangis. Ternyata ikannya mati gara-gara dikasih vitamin kura-kura. Majikan pun beliin ikan baru biar anaknya nggak sedih lagi. Pas lagi jalan sore, tiba-tiba ada petir. Bontot yang ketakutan langsung ngumpet di bawah mobil. Udah dipancing pakai makanan, Bontot tetap gak mau keluar. Pas majikan lagi lihat petir di langit, tiba-tiba Bontot hilang. Majikan cari gak ketemu. Majikan dan anaknya pun minta tolong Guguk buat melacak. Setelah cari kemana-mana, Guguk berhasil nemuin Bontot lagi nongki di atas gedung. Majikan gercep selamatin Bontot. Tapi sekarang, gantian Guguk yang hilang. Pas pulang sekolah, anak majikan kaget banget lihat ikan emasnya terkapar di luar akuarium. Dia buru-buru masukin ke dalam akuarium. Tapi sayangnya ikan itu udah nggak bergerak. Ini semua gara-gara Bontot. Kayaknya ikannya stres kayak kura-kura dulu pas diobok Bontot. Majikan langsung siapin air baru yang segar. Pas dimasukin ke air itu, ikannya bergerak lagi. Tapi tiba-tiba ikannya hilang. Ini pasti Bontot yang makan. Tiba-tiba di rumah ada kardus misterius. Anak majikan iseng masukin Guguk yang kotor ke dalam dan puter tombolnya. Seketika si Guguk keluar dalam kondisi bersih. Besoknya dia masukin lagi si Guguk ke dalam kardus dan putar tombolnya. Pas dikeluarin rambut Guguk berubah jadi pink. Habis itu dia masukin Bontot ke dalam. Tapi nggak berubah apa-apa. Pas dia putar dan masukin kepalanya sendiri, rambutnya berubah jadi pink dong. Si Guguk bandel banget gangguin kura-kura terus. Udah diomelin masih aja diulang terus. Biar nggak bandel si Guguk dimasukin kandang. Istrinya majikan marah. Malah majikan yang sekarang masuk kandang. Bontot cari kunci buat bantuin majikan kabur. Tapi semua kunci gagal. Ternyata kunci yang asli ada di kalungnya Bontot. Majikan pun berhasil kabur. Tapi kedeteksi istrinya dari kalung pelacak Bontot. Takut bangun kesiangan pas ulangan besok, anak majikan pasang alarm banyak banget. Dan nyuruh Bontot buat bangunin besok pagi. Tapi Bontot ketiduran dan bangun kesiangan. Pantes nggak denger suara alarm. Ternyata alarmnya nggak ada baterainya guys. Anak majikan panik buru-buru ke sekolah. Tapi ternyata telat, gerbang sekolah udah dikunci. Hayo, kamu suka telat juga nggak ke sekolah? Majikan sama anaknya lagi main tenis meja. Bontot jadi wasitnya. Pas bola kelempar jauh, Bontot langsung kejar. Ditunggu lama, tapi Bontot nggak datang-datang. Pas disamperin, gelagatnya kelihatan aneh dan bolanya hilang. Katanya perut Bontot sakit. Setelah dikasih obat, dia langsung pup. Setelah Bontot pup, bolanya ketemu. Jangan-jangan tadi bolanya dimakan Bontot.